Kami awali Sapa Indonesia malam hari ini dengan informasi dari Istana yang membuka suara soal sindiran yang dilontarkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono soal program BLT di era Presiden SBY yang diterapkan lagi di era Jokowi. Staf Sus Mensesnek menyatakan kepemimpinan di Indonesia harus memiliki keberlanjutan dan semua dilakukan untuk kepentingan rakyat. Istana buka suara soal sindiran Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada pemerintah Jokowi, mulai dari bantuan langsung tunai hingga proyek infrastruktur. Staf khusus Mensesnek, Valdo Maldini menyatakan semua kepemimpinan di Indonesia harus berkelanjutan. Valdo menyebut apa yang dikerjakan pemerintah Jokowi untuk kesejahteraan masyarakat bukan sekadar cari tepuk tangan. Keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi bukan hanya karena kehebatan beliau, namun juga dukungan dan kontribusi dari rakyat. Kepemimpinan di Indonesia harus memiliki keberlanjutan. Ada yang dulu baru jalan, lalu diteruskan. Ada yang dulu tidak jalan, dibuat berjalan. Memang bernegara begitu, bukan? Tentunya kita semakin matang dalam berdemokrasi dan bernegara. Semua yang dikerjakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk tunjukkan siapa yang paling hebat. Kecuali memang yang dicari memang hanya tepuk tangan, ya silakan saja. AHY mengkritik kebijakan BLT era Presiden SBY yang dulu dihina-hina kini justru diterapkan di pemerintahan Jokowi. Kaum miskin dibantu. Itulah mengapa ada subsidi, ada BLT. Bukan untuk menghambur-hamburkan uang, tetapi untuk membantu masyarakat kita yang lemah. Dulu dihina-hina BLT kita, betul? Apa itu BLT? Hanya untuk menghambur-hamburkan uang negara, betul? Dibilang kita tidak punya cara lain, padahal itulah cara yang paling bijaksana untuk membantu rakyat kita yang kecil, betul? Sekarang BLT? It's okay. Sesuatu yang bagus kalau dilanjutkan kan nggak apa-apa, betul? AHY juga menyinggung proyek infrastruktur di pemerintahan SBY yang tinggal diresmikan di era Jokowi. AHY mengibaratkannya tinggal gunting pita. Ya kita nggak perlu juga diapresiasi, tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Itu namanya claiming sesuatu yang, ya saya kadang-kadang juga speechless juga mengatakannya. Tapi artinya kenapa sih kita tidak kemudian oke, terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80%, sehingga kami tinggal 10% lagi gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY, why not seperti itu? Pemerintah meminta pembangunan infrastruktur harus berkelanjutan, bukan diperdebatkan. Sementara itu terkait BLT bahan bakar minyak, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyebut pemberian BLT sebagai salah satu upaya pemerintah membantu perekonomian masyarakat rentan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Memang ada kondisi yang memang tidak stabil, tidak seperti biasanya, maka kemudian diturunkan BLT BBM. Ini kan bukan terjadi hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Jadi makanya kemudian diturunkan BBM. Kemudian kemarin diturunkan saat terjadi COVID. Jadi seperti itu. Memang sebagaimana di Undang-Undang Dasar 45 pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Jadi itulah konsepnya. Presiden Joko Widodo menginginkan penyaluran BLT BBM dilakukan secara mudah, cepat, dan tepat sasaran. Saya melihat pembagian sudah berjalan dengan baik dan saya ingin pembagian dilakukan secara mudah, secara cepat, dan tepat sasaran. Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan bantuan tunai subsidi BBM yang diberikan pemerintah saat ini belum tepat sasaran. Itu memang tidak tepat sasaran ya, bahkan di bawah 50%. Kalau ada ikhtiar dan upaya dari pemerintah ya silakan saja, bagus-bagus saja ya. Tentu harus ada perbaikan. Pemerintah menargetkan penyaluran bantuan tunai subsidi BBM kepada 20,6 juta warga. Hingga kini pemberian BLT kepada warga sudah mencapai 50% dari target. Tim Liputan Kompas TV.